nama aku Stefano. Hari ini terima kasih pada Why Not Weekend sudah memberikan aku kesempatan untuk presentasi. Jadi presentasi aku judulnya di mana-mana. Jadi ini kenapa di mana-mana? Ini alasannya begini, karena ini di awal tahun ini aku berada di dua komunitas yang berbeda, bertemu dengan dua orang yang berbeda, dan mereka merespon waktu ketemu saya, mereka merespon dengan kalimat yang kurang lebih intinya sama. Kak Stefano ada di mana-mana ya. Jadi aku kaget. Aku sebelumnya nggak pernah merasakan itu, tapi karena ini di dua tempat berbeda, bertemu dengan dua orang yang tidak dikenal, terus tiba-tiba responnya sama, terus merasa, oh, sebetulnya saya nggak di mana-mana ya, saya di sini aja. Cuman karena mungkin saya ikut di beberapa komunitas, di beberapa tempat di Malang, jadinya saya kelihatannya di mana-mana. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah saya mau berbagi informasi tentang komunitas yang saya ikutin di Malang. Jadi harapannya adalah semoga informasi ini bermanfaat, semoga teman-teman terbuka ya, bahwa ini di Malang ini ada loh komunitas kayak ini, kemudian mungkin tertarik untuk bergabung salah satu atau banyak atau beberapa ya, bebas. Itu nanti akan saya presentasikan satu-satu gitu ya. Oke, lanjut. Jadi disclaimer dulu. Presentasi ini yang pertama murni dari POV saya sebagai anggota ya. Jadi ini murni saya sebagai anggota, saya bukan panitia, saya bukan pengurus, saya bukan founder, saya bukan CEO. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya cuma anggota dan volunteer aja di beberapa komunitas, saya juga volunteer. Kemudian yang kedua, ini promosi ini tidak bersponsor ya. Jadi ini murni cerita saya. Ini tidak karena saya mau bercerita tentang komunitas ya. Ini tidak bersponsor, jadi saya tidak disponsori oleh komunitas manapun. Ini murni saya cerita dari POV saya sendiri. Oke, lanjut. Jadi di kategori pertama itu kategori pertama itu ini, ada yang tahu nggak ini artinya apa? Oh, ternyata udah banyak yang tahu ya. Udah banyak yang tahu. Jadi ya betul, ini artinya adalah terima kasih dalam bahasa isyarat. Jadi minat saya yang pertama adalah dalam bidang bahasa isyarat. Saya sudah pernah mempelajari bahasa isyarat di beberapa tempat dan ini adalah komunitas-komunitas yang dimana saya belajar ya. Yang pertama. Oke, jadi ini yang pertama adalah komunitas namanya Akar Tuli. Ini adalah tempat saya dulu belajar bahasa isyarat yang tahun 2023 ya. Saya udah pertama kali belajar tahun 2023 itu di sini. Akar Tuli ini komunitas yang murni dari semuanya, anggotanya, pengurusnya dan anggotanya itu tuli pada saat itu. Tapi kalau sekarang sudah bercampur. Jadi sekarang sudah ada teman-teman non tuli atau teman dengar ya. Jadi ada teman dengar dan teman tuli yang gabung di sini. Dan mereka itu acaranya apa aja? Acara mereka yang tahunan, acara mereka yang udah pasti ya, itu yang di tengah ini. Ini adalah kelas bahasa isyarat. Jadi mereka itu sering rutin mengadakan kelas bahasa isyarat. Mereka itu ingin ya supaya masyarakat itu paham tentang bahasa isyarat. Itu membuka akses mereka untuk ngobrol dengan teman-teman tuli gitu ya. Jadi kelasnya itu seperti apa? Kelasnya itu yang pasti pertemuan pertama itu ada perkenalan budaya tuli. Jadi mungkin teman-teman di sini belum tahu, teman tuli itu punya budayanya sendiri yang kita harus respect. Jadi kalau misalkan kalian ikut kelasnya, nanti kalian pasti belajar itu dulu. Budaya mereka seperti apa yang kita sebagai teman non tuli atau teman dengar itu harus lakukan, apa yang tidak boleh sebaiknya kita tidak lakukan gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah perkenalan budaya tuli, kemudian biasa ya kelas. Ini ada tulisannya nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi kelasnya itu biasanya 7-8 kali pertemuan gitu ya. Itu kelasnya belajar yang pasti belajar alfabet gitu ya. Terus belajar kata-kata dasar. Lalu terus ada tugas-tugasnya, tugas, terus yang terakhir ujian. Setelah ujian selesai terus ada penutup. Waktu di acara penutup ini mereka biasanya ada penghargaan ya, kayak milih murid terbaik, murid teraktif, terus pembagian sertifikat, terus ada games-gamesnya gitu ya. Ya itu acara penutupan mereka. Jadi itu salah satu acara tahunan mereka yang pasti akan terjadi tiap tahun. Itu kelas ini. Kemudian mungkin pindah ke yang sana ya. Itu adalah salah satu event lepas mereka.
event lepas mereka itu ngobrol, ini macam-macam ya, cuman itu event lepas. Jadi orang umum kalau nggak mau ikut kelas bisa ikut acara ini ya, belajar yang cuma 1 kali pertemuan aja. Itu konsepnya sama. Jadi pasti ada perkenalan budaya tuli, belajar abjad, belajar kata, dan macam-macam. Kemudian ini adalah acara besar mereka. Ini acara besar mereka, salah satunya namanya pelatihan kepemimpinan tuli ya. Disingkatnya PKT. Ini acara besar mereka. Kami semua nginep di villa. Ini ya, ada tulisannya villa. Jadi kami nginep di villa 3 hari 2 malam. Ngapain aja sih di sana? Jadi acara ini sebetulnya untuk memberikan, ini namanya pelatihan kepemimpinan ya. Jadi memberikan pelatihan kepemimpinan pada teman-teman tuli intinya. Tapi kami semua yang teman-teman dengar yang misalnya mau ikut itu bisa datang juga gitu ya. Apa yang saya dapat di sini, saya merasa bahwa ada banyak, saya sebelumnya nggak aware ya. Saya sebelumnya nggak aware tentang teman-teman tuli gitu. Tapi pada saat saya gabung ikut di campnya mereka, hidup dengan mereka, tinggal sama mereka, saya tuh lebih aware, lebih sadar kalau mereka itu sebenarnya ya sama seperti kita gitu. Sama, mereka bisa ngapain aja, asalkan kita beri aksesnya. Salah satu aksesnya adalah menggunakan bahasa isyarat itu ya. Jadi kalau sudah ada aksesnya ya mereka tuh bisa menerima informasi, melakukan apapun ya, macam-macam ide bagus dan macam-macam itu mereka bisa. Jadi itu pengalaman saya yang saya dapatkan dari akar tuli ini. Ini kebetulan teman saya itu akar tuli itu yang di pintu itu. Nah, itu pengurus akar tuli sekarang tuh. Nah, itu. Tadi kami nggak janjian ketemu, tapi kok beliaunya ada di situ. Jadi saya iya itu. Jadi itu ya tentang akar tuli, mungkin lanjut aja. Oke, yang kedua ini tempat lain yang kalian mungkin bisa belajar isyarat ya. Yang kedua adalah Pusbisindo. Pusbisindo ini lembaga nasional. Bisa dilihat di brosurnya itu Jawa Timur ya. Jadi mereka itu mengadakan kelas itu di berbagai tempat di Indonesia. Selain di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, di Jogja, di Bali, Sumatera, Kalimantan, dan macam-macam ya. Konsep kelasnya kurang lebih sama. Jadi pasti ada perkenalan budaya tuli, lalu ada kelas, tugas-tugas, ujian-ujian, terakhir penutup. Jadi konsepnya sama. Bedanya apa? Bedanya adalah karena ini dikeluarkan karena Pusbisindo itu adalah lembaga resmi, maka harganya mahal. Jadi biayanya cukup mahal. Saya kemarin yang ini ikut ya, ini level 1. Ini pertama kalinya ada kelas di Malang secara offline. Kalau sebelum-sebelumnya belum ada. Jadi tahun 2026 Januari ini baru pertama kali dia ada kelas offline di Malang. Ini saya ikut di sini. Harganya cukup mahal kelasnya. 600.000 harganya. Tapi sertifikatnya, kalau Pusbisindo ini mengeluarkan sertifikat itu resmi. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya kalian mau menempuh jalur profesional tuh bisa lewat Pusbisindo ini. Karena ini lembaga nasional. Mungkin itu yang dari Pusbisindo. Sekarang kita geser ke sebelahnya. Jadi yang sebelahnya ini belum. Nah, geser ke sebelahnya. Ini belum. Sorry. Ya, jadi yang ini. Ini adalah kelas kelas pengajaran bahasa isyarat yang ada di Gereja Santo Andreas Tidar. Jadi ini gereja tempat saya mengabdi ya, yang memberikan pelayanan bahasa isyarat setiap minggu. Mereka juga buka kelas isyarat. Konsepnya sebetulnya sama. Jadi ya pasti belajar kata-kata, belajar alfabet, belajar kata-kata, kemudian ada ujian dan macam-macam. Bedanya adalah apa? Kalau yang ini untuk saat ini angkatan kedua, ini mulainya nggak kelihatan di sini ya. Ini mulainya tanggal 4 Februari. Jadi sekarang kelasnya masih berlangsung. Bedanya adalah karena ini dikembangkan oleh gereja, maka di setiap pertemuannya akan belajar isyarat tentang doa-doa gereja, gitu ya bedanya. Jadi karena harapannya nanti murid-murid yang di sana yang sudah lulus, yang sudah bisa belajar paham bahasa isyarat, nanti diarahkan untuk membantu pelayanan di gereja. Harapannya begitu. Jadi bedanya adalah akan ada diselipin
bahasa isyarat untuk doa-doa gereja gitu aja ya. Oh ya, dan ini untuk yang saat ini kelasnya gratis sebetulnya. Jadi misalnya teman-teman ada yang tertarik, terus ada yang mau ikut, itu bisa sebetulnya. Jadi saya ajak, saya langsung minggu depan ikut gitu ya. Itu bisa sebetulnya yang kelas ini. Tapi menurut saya ya, kalau misalkan kelas ini, kalau sekarang kan udah tengah-tengah nih ya, mulainya Februari, sekarang udah April. Kalau kalian ikut di tengah-tengah tanpa tahu dasarnya, pasti bingung. Soalnya udah ikut di tengah-tengah. Jadi ya itu plus minusnya ya, kalau menurut saya. Kecuali kalian udah pernah belajar sebelumnya, terus kalian mungkin cuma mau ngulang lagi, ikut dari tengah-tengah, boleh. Tapi kalau misalkan belum ada dasar, terus tiba-tiba ikut di tengah-tengah, pasti bingung gitu ya. Jadi sepertinya yang ini, ya itu plus minusnya ya. Sepertinya itu, oke lanjut. Jadi ini kalau yang tiga tempat tadi itu adalah di mana kalian belajar kelas secara berurutan ya, kelas itu. Jadi kan berapa pertemuan? Udah habis ya? Udah 10 menit. Oke. Jadi ini adalah kalau yang tadi itu ada 10 mungkin pertemuannya 8 atau 10 atau macam-macam gitu ya. Tapi kalau ini adalah yang kelas yang sekali pertemuan, yang event. Jadi kalian bisa ikut lepas, sekali datang, selesai gitu ya. Mereka tuh sering mengadakan acara yang sama. Jadi yang pertama, ini adalah Harmony Cafe and Resto. Mungkin kalian udah tahu ya Harmony ini tempatnya di Jalan Semeru itu ya. Harmony ini tempat yang menyediakan ruang yang ramah untuk disabilitas tuli. Yang menurut saya yang pertama di Malang. Jadi mereka kolaborasi dengan mau menyediakan tempat untuk teman-teman tuli bekerja di situ. Akhirnya teman-teman tuli di situ jumlahnya tambah banyak, kemudian mendirikan Kopi Cinta yang sebelah itu ya. Jadi itu sub akunnya Harmony. Nah, Kopi Cinta ini produknya mereka itu kopi, bikin kopi, jualan kopi. Lalu karena mereka dibangun oleh teman-teman tuli, maka mereka juga mengadakan kelas bahasa isyarat seperti yang pamflet itu ya. Jadi itu ya sama konsepnya, belajar bahasa isyarat, alfabet, kata-kata, dan macam-macam. Selain itu mereka juga ada event di CFD, yang ini ya, ini CFD. Jadi mereka juga event di CFD promosi tentang bahasa isyarat. Lalu sub akun kedua adalah Project E. Project E ini juga didirikan oleh teman-teman yang lagi magang di sana. Ini konsepnya agak beda. By the empathy, the empowerment, and the excellence of harmony and cerita sarapan pagi harmoni. Jadi konsepnya agak beda, tapi mereka tujuannya sama. Mereka mau berbagi kasih kepada warga di sekitar atau orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kemarin ini ada volunteer Ramadan Kasih ya. Saya sebetulnya daftar di sini, tapi saya nggak keterima karena pendaftarnya ini banyak, tapi seleksinya ketat gitu ya. Saya kenal sama yang menyeleksi. Waktu itu saya nanya sama yang menyeleksi kan teman saya. Saya nanya, yang kemarin yang ikut seleksi berapa orang? Yang daftar volunteer itu 50. Tapi yang diseleksi yang terima cuma 15. Jadi banyak yang nggak lolos. Dari 15 itu mereka ngonten tiap hari, terus ya ini berbagi kasih itu. Ikut volunteernya mereka selama 2 minggu acaranya. Jadi itu ini sub akun dari Harmony juga. Selain itu Harmony itu dulu juga mengadakan kelas yang selain ini ya, sebelum itu. Jadi ada kelas yoga, ada kelas bahasa Perancis, sama workshop entrepreneur. Ini kebetulan tiga-tiganya saya ikut ya. Jadi yoga saya pernah ikut juga. Bahasa Perancis saya belum pernah belajar, tapi karena pernah ada, jadi saya tertarik belajar. Menarik juga belajar bahasa Perancis, ya aneh-aneh gitu ya. Terutama huruf R-nya itu ya, ingat huruf R-nya itu. Kayak gitu. Jadi kemudian workshop entrepreneur ini cerita sukses dari salah satu teman yang udah sukses ya. Waktu itu foundernya Bagoplek, mungkin tahu ya Bagoplek. Jadi foundernya Bagoplek, Kak William itu membagikan tips atau membagikan sejarahnya dia waktu dia mendirikan Bagoplek itu. Pada saat itu outletnya sudah ada 6, itu selama 3 tahun kalau nggak salah. Waktu itu outletnya sudah ada 6, kalau sekarang ya nggak tahu gitu ya. Jadi itu acara-acara yang berhubungan dengan bahasa isyarat ya. Saya kira mungkin teman-teman kalau yang tertarik belajar bahasa isyarat, tertarik untuk membantu teman-teman tuli berkomunikasi dengan mereka, bisa gabung di salah satu atau di follow IG-nya. Ini sebenarnya ada IG-nya semua nih, ada IG-nya semua. Yang tadi itu juga ada IG-nya, cuman ya karena mungkin nggak kelihatan tulisannya ya, jadi mohon maaf. Jadi ini
Ha-ha. Oke ya. Jadi bisa di-follow IG-nya kalau misalkan tertarik mau belajar bahasa isyarat ataupun mau membantu teman-teman tuli untuk menyediakan akses informasi buat mereka, gitu ya. Oke, jadi lanjut. Ini sebenarnya materi saya masih banyak, tapi waktunya ada 15 menit. Gimana ya? Oh, dari percepat aja. Ya. Gitu ya. Oke. Oke, jadi yang kedua minat saya yang kedua adalah tentang disabilitas. Ini gambar disabilitas ya. Oke, lanjut. Jadi kalau ini komunitas pemerhati disabilitas pertama yang saya tahu ya, Omah Gembira. Dia ini komunitas yang didirikan oleh teman-teman non disabilitas ya, teman-teman biasa ini, bukan orang disabilitas yang membangun seperti yang tadi ya. Kalau ini orang-orang ini ya, orang-orang non disabilitas yang membangun komunitas, kemudian mereka ini peduli sama teman-teman disabilitas. Kegiatannya apa aja sih? Kegiatan besarnya mereka itu Eduing yang sebelah kiri itu. Itu adalah pendampingan volunteer untuk teman-teman disabilitas dari segala macam golongan ya. Volunteernya itu akan ditempatkan di beberapa titik paguyuban yang ada di Malang. Ini yang ini. Ini ada 9 tempat. Jadi ini adalah poster tahun 2025 ya. Kita volunteer itu kalau nggak salah sekitar 70 orang. Ditempatkan di 9 titik itu. Jadi satu titik itu sekitar 8 atau 9 orang. Dan itu sebetulnya nggak cukup. Kenapa? Karena di setiap paguyuban itu kadang menghandle itu sampai 20-30 orang. Jadi sebetulnya nggak cukup. Dan sangat butuh orang, walaupun volunteer banyak, tapi sangat butuh orang gitu. Masih sangat butuh orang. Acaranya ngapain aja? Pendampingan sama teman-teman disabilitas itu kelihatannya sepele ya. Contohnya seperti menggunting ya, menggunting. Membuat makanan pernah, membuat minuman pernah, yaitu menggunting, mewarnai, melipat kayak origami gitu, melipat. Itu kelihatannya buat kita sepele, tapi buat teman-teman disabilitas itu mereka belum tentu bisa gitu. Jadi kita dampingin mereka, kita bantu mereka supaya mereka ini bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan gitu ya. Kemudian mereka juga punya 2 sub akun, Kriya Gembira dan Disability Care. Tapi karena ini waktunya mepet, saya skip ya. Yang 2 ini. Ini Kriya Gembira ini hasil produksi karya teman-teman disabilitas. Disability Care atau DiCare ini platform yang Omah Gembira gunakan untuk memberikan akses pada teman-teman disabilitas gitu. Lalu acara event Omah Gembira lainnya apa? Itu adalah titik isyarat. Titik isyarat ini sebetulnya sama seperti yang tadi. Mengajarkan bahasa isyarat. Jadi teman-teman itu siapa yang mau tertarik belajar bahasa isyarat, ikut acaranya mereka, sekali pertemuan belajar bahasa isyarat di situ. Mereka namanya titik isyarat. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut ke komunitas berikutnya. Ada namanya Kopinus. Kopinus ini juga sama, peduli sama teman-teman disabilitas. Tapi ini pendirinya teman disabilitas ya. Ini pendirinya teman netra atau low vision. Mereka tujuannya sama, ingin menciptakan situasi lingkungan yang ramah disabilitas untuk teman-teman disabilitas dari segala macam disabilitas ya. Kalau yang tadi cuma teman tuli aja, jadi mereka menciptakan ramah lingkungan